Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dari jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul "Pentingnya menggunakan tanda baca yang tepat agar menghindari ambiguitas". Pertama, saya akan membahas bahasa. Bahasa merupakan sebuah sarana yang sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Menurut Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota suatu masyarakat yang berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh ucapan manusia. Nah, jadi bahasa ini sangat erat kaitannya dengan tulisan. Ketika kita berkomunikasi, orang akan mengerti dan paham apa yang kita ucapkan. Beda halnya dengan tulisan, perlu adanya penggunaan tanda baca agar sebuah kata atau paragraf tersebut menjadi efektif. Fahrudin AG dalam buku berjudul Pegangan Mata Kuliah Dasar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa tanda baca diartikan sebagai tanda yang digunakan untuk melambangkan suatu bahasa. Nah, tanda baca ini digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca ini berfungsi untuk memahami arti dari apa yang kita tulis dan untuk memahami makna teks. Nah, ejaan sendiri adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu. Menurut Arifin, ejaan sendiri adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa tanda ejaan yang sempat digunakan dan masih digunakan hingga saat ini. Yang pertama, ejaan Van Ophusen atau ejaan Balai Pustaka. Nah, ejaan ini tuh mengubah huruf U menjadi OW dan huruf K menjadi tanda petik satu di atas. Yang kedua ada ejaan Swandi. Nah, ejaan Swandi ini mengubah kembali huruf OW tersebut menjadi huruf U dan tanda petik satu di atas menjadi huruf K. Yang ketiga ada ejaan Malindo atau ejaan Malaysia Indonesia. Ejaan ini belum sempat dipakai karena saat itu ada konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. Dan yang keempat ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, ejaan ini adalah penyempurna ejaan-ejaan sebelumnya. Di ejaan ini sudah ada penggunaan tanda baca, garis miring, dan huruf kapita. Tanda baca ini berfungsi untuk menghindari ambiguitas. Nah, ambiguitas sendiri itu adalah suatu hal atau kalimat yang memiliki lebih dari dua makna dan sangat mudah diragukan. Tanda baca juga memiliki fungsi sebagai penghubung kalimat, pemberhentian suatu kalimat, juga menjadi patokan saat kita menulis sebuah tulisan. Ada beberapa tanda baca menurut EYD. Yang pertama, tanda titik, yang berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang berarti bukan suatu kalimat pertanyaan. Contohnya seperti kalimat pernyataan, aku sedang makan. Yang kedua, ada tanda koma, merupakan tanda baca untuk memisahkan suatu kalimat yang setara yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kata penghubung. Contohnya seperti, aku ingin makan, tetapi aku sedang diet. Nah, tanda koma ini diletak di antara makan dan tetapi. Nah, berikutnya ada tanda titik koma yang dipakai untuk membedakan kedetailan. Contohnya seperti, ayah membeli sabun, sampo, buku, dan pena. Nah, tanda titik koma ini dipakai di antara sampo dengan buku. Karena sampo dan sabun itu adalah alat untuk mandi, sedangkan buku dan pena itu adalah alat untuk menulis. Nah, kemudian tanda titik dua, tanda ini biasanya digunakan untuk menulis naskah drama, juga digunakan setelah kata yang memerlukan pemberian. Pemberian di sini maksudnya kedetailan. Kemudian ada tanda hubung yang berfungsi untuk menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris atau untuk kalimat atau kata yang berulang-ulang, contohnya seperti buah-buahan. Kemudian ada tanda tanya dipakai untuk menanyakan suatu, contohnya seperti apakah kamu sudah makan? Lalu ada tanda seru, mempunyai fungsi sebagai kalimat perintah, menunjukkan emosi yang kuat dan menggebu-gebu. Tanda kurung biasanya dipakai untuk mengapit keterangan yang bukan merupakan kalimat utama. Contohnya seperti penyanyi Rosa berasal dari kota Jakarta. Nah, kotanya ini bisa dimasukkan atau bisa dihilangkan karena Jakarta sendiri merupakan sebuah kota. Lalu ada tanda garis miring yang dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan kata. Atau bisa juga dipakai untuk penandaan tahun ajaran baru terletak di kop surat,
dan alamat. Contohnya seperti tahun ajaran 2012 atau 2013. Kemudian ada tanda petik, biasanya dipakai di percakapan naskah drama atau kutipan yang merupakan istilah yang jarang diketahui. Contohnya akropolis. Akropolis merupakan istilah ilmiah dari Yunani. Nah, berdasarkan dari fungsi tanda baca tadi, kita bisa mengurangi tingkat ambiguitas karena dari setiap kata yang digunakan sudah ada tanda bacanya masing-masing. Tetapi terkadang masyarakat umum atau pelajar itu nggak aware dengan penggunaan tanda baca. Contohnya di lingkungan sekolah saat mereka berpresentasi, nah di PPT-nya ini nggak ada penggunaan tanda baca atau salah meletakkan tanda baca. Dan terkadang yang membacakan PPT ini atau yang mempresentasikannya juga salah intonasi, salah arti, karena dia sendiri juga nggak tahu tanda bacanya letak di mana. Contoh di masyarakat umumnya tuh seperti, sekarang kan kita gunain WhatsApp untuk berkirim pesan. Nah, terkadang orang tuh kayak, buat apa sih gunain tanda baca? Kan kayak di kehidupan sehari-hari juga nggak dinilai juga gitu. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan ambiguitas karena terkadang yang membaca pesan itu mengira kalau yang mengirim tuh marah. Padahal sebenarnya nggak marah. Nah, ini tuh karena nggak adanya tanda baca. Lalu contoh lainnya tuh seperti kalimat ini. Kalimat ini tuh jika pengucapannya tidak dibatasi oleh jeda, bisa juga diartikan bahwa yang berdiri di depan itu abang dari ibu atau paman. Atau bisa juga ditafsirkan bahwa yang berdiri di depan abang itu ibu. Cara bacanya tuh bisa di dua intonasi yang berbeda seperti yang berdiri di depan abang ibu atau yang berdiri di depan abang ibu. Nah, hal ini bisa menyebabkan ambiguitas yang menyebabkan dua makna yang berbeda. Hal ini juga didukung oleh teori Fromkin dan Rothman yang mengungkapkan bahwa a word, a phrase, or a sentence is ambigu if it can be understood or interpreted in more than one way, yaitu sebuah kata atau kalimat adalah ambigu jika dapat dipahami atau ditafsirkan lebih dari satu cara. Nah, dari paparan materi yang saya jelaskan tadi, bisa kita tarik kesimpulannya. Tanda baca itu merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca berfungsi sebagai penghubung kalimat, untuk memahami makna teks, agar teks atau kalimat tersebut mudah dipahami dan menjadi kalimat yang efektif. Nah, di sini perlunya kita semua mempelajari apa-apa saja sih tanda baca itu dan apa sih fungsinya agar kita sendiri tidak menimbulkan ambiguitas. Sekian dari penjelasan saya tadi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.